Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naur Fadila dengan NIM 2004075010072. Saya dari kelas M96. Baik, di sini kita akan membahas masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di SD. Baik, masalah global terbagi dalam 9 bagian dan saya akan membahas satu persatu dalam video ini, jadi jangan dilewatkan ya. Yang pertama itu membahas tentang penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan dan menanggulanginya yaitu program keluarga berencana yang masih belum berhasil. Adapun bagian kedua membahas tentang pembangunan masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengataskan diri dari kemiskinan, justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi memerlukan SDM yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif. Dengan demikian, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk bangsa-bangsa yang terbelakang dan miskin justru menjadi masalah. Dalam hal ini, SDM dengan kualitas kemampuannya menjadi kunci utama. Bagian ketiga membahas tentang hak asasi manusia. Mengapa yang melekat pada diri tiap orang itu menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global. Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Oleh karena itu, kita masing-masing harus menyadari hak dan kewajiban dan memahami serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada peserta didik atas hak dan kewajibannya. Bagian keempat membahas tentang migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak penduduk yang menjadi masalah global, yaitu imigrasi, perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru tersebut. Imigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negara tertentu yang diperkirakan akan menetap di negara terakhir, dan pengungsian, perpindahan sekelompok penduduk dari suatu kawasan atau negara ke kawasan atau negara lain karena faktor-faktor tertentu yang mendesak. Adapun bagian kelima yang membahas tentang kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, dan udara. Namun dalam konteks dunia global, khususnya berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Pada kenyataannya, baik samudra luas terbuka dan angkasa luar yang tidak bertuan itu menjadi sengketa yang dapat menimbulkan masalah besar. Adapun bagian keenam yang membahas tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Sedangkan sumber daya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 itu adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu, benda atau fenomena yang sama dapat kita sebut sebagai lingkungan dan dapat pula kita nyatakan sebagai sumber daya tergantung dari sudut pandang yang kita tetapkan. Bagian ketujuh membahas tentang kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, khususnya produksi pertanian bahan pangan menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun karena perbaikan kendala yang meliputi kendala sosial tidak meratanya kualitas kemampuan SDM, kendala politik dan kekuasaan, panen, kendala cuaca El Nino dan La Nini yang menyebabkan kegagalan panen, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan persediaan bahannya tidak dapat dihindarkan. Bagian 8 membahas tentang perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasarkan serta didalamkan oleh tiap individu umat manusia. Namun demikian sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kerawanan terhadap perdamaian keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi, gengsi, arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat regional sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian serta mengganggu keamanan global. Bagian 9 membahas tentang prasangka dan diskriminasi. Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis, kesukuan, ras, kelas, jenis atau kelamin, gender, agama, ekonomis, dan politik. Secara ilmiah di alam raya termasuk di dalam biosfer tempat kita hidup ini, perbedaan secara keanekaragaman merupakan hal wajar. Oleh karena itu, kemajemukan tersebut harus kita terima, bahkan harus kita syukuri. Namun demikian, dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik menjadi sumber keresahan, kesenjangan, bahkan manusia. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya tentang masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS di SD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.